budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam swastiastu, namo buddhaya, rahayu. Semoga kebahagiaan dan kesehatan berlimpah pada kita semua. Kita melanjutkan podcast sebelumnya, dan tamu hari ini, atau sebetulnya saya bertamu ya ini ya bersama Eyang. Jadi kita masih terus akan menggali setelah kemarin kita bisa melaunching ensiklopedia musik keroncong. Kita hanya sampai di situ bahwa spirit kita untuk terus menggali sejarah-sejarah dan cerita-cerita tentang musik keroncong yang begitu dahsyat, begitu luar biasa, jangan sampai terhenti. Kota Semarang menjadi salah satu kota yang memiliki peradaban keroncong yang sangat luar biasa. Hari ini di tahun 2023, tahun baru, spirit baru, dan kita masih bersyukur memiliki Eyang Haji Muska yang masih diberi kesehatan. Amin. Dan menjadi salah satu saksi perjalanan, perkembangan, perjuangan musik keroncong khususnya di kota Semarang. Eyang, Iya. sehat Eyang? Amin, alhamdulillah. Oke. Kita cerita lagi bagaimana itu musik keroncong yang sudah banyak makan garam di musik keroncong. Yang mungkin bisa sedikit cerita khususnya kota Semarang ini menjadi saksi tentunya sampai tahun 2023. Sebelum kita nanti bercerita yang saat ini, tentu kita mencoba kita harus tahu ya istilahnya sejarah keroncong di kota Semarang. Mungkin yang bisa bercerita menjadi saksi bagaimana tokoh-tokoh luar biasa itu lahir di kota Semarang ataupun hadir di kota Semarang, dan mungkin bisa menceritakan siapa saja yang bisa jumpai, kemudian bisa belajar ataupun belajar bersama dengan tokoh-tokoh yang besar tersebut, dan tentu nanti menjadi satu spirit buat generasi muda untuk mendapatkan cerita dari Eyang. Monggo Eyang. Iya, terima kasih sih. Jadi saya masih diperhatikan sama para generasi muda keroncong zaman sekarang ya. Saya tuh dulu zaman masih remaja ya, tahun 50-an, 60-an itu, saya dulu juga seperti Anda ini, masih muda. Terus saya masih juga ganteng ya. saya juga gelutnya karena saya mempunyai kesenangan mengenai keroncong. Jadi yang saya hubungi dulu, yang saya geluti, yang saya ngangsoni kapru itu ya kepada para orang-orang yang tahu tentang keroncong ya, baik secara organisasi, secara permainan seni dan sebagainya. Itu saya dulu selalu ngangsu kapru seperti itu. Ngangsu kapru itu ya belajar kan gitu, menggali gitu. Jadi nah sekarang ini saya ibaratnya sudah menjadi orang tua juga dibales kan seperti itu, gilirannya seperti itu. Nah, seperti zaman saya dulu masih muda, anak-anak, sekarang anak-anak muda juga paling tidak itu ya menanyakan saya, bukan ngangsu lah, saya istilahnya sing ngangsoni juga kadang-kadang wis ora anu gitu. Jadi saya senang sekali, jadi saya malah bangga. Jadi apa yang pernah saya alami dulu, sekarang anak-anak muda ingin tahu, itu merupakan satu kewajiban saya untuk menjelaskan, memberitahu. Sebab saya berdosa nanti kalau saya sudah meninggal, terus para generasi muda kepatan obor, mau tanya kemana gitu kan, kadang-kadang kasihan kan gitu. Ya sekarang anak-anak muda sekarang secara teknis, permainan seni dan sebagainya luar biasa. Saya mengakui seperti itu. Cuman semangat ini yang saya harapkan ini, semangat para generasi muda ini, sebab saya mengharapkan seperti yang diwasiatkan para leluhur dulu,
itu kita bangsa Indonesia itu orientasinya kita punya pusaka, yaitu seni keroncong. Itu patut diuri-uri, dilestarikan, dijaga. Nah, itu. Nah, oleh sebab itu maka saya berharap kepada panjenengan anak-anak generasi muda sekarang ya seperti semangat dulu. Jadi menjaga, melestarikan. Sebab itu seni keroncong itu merupakan orang mengatakan bahwa ini merupakan pusaka seni yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini. Sebab katanya kan negeri manapun tidak ada musik keroncong yang seperti kita. Nah, ini kita bangga. Wong justru seperti Hana yang di luar negeri dari Amerika itu sini itu juga seperti itu. Kesini saya juga terharu sekali, dia mengutarakan keinginannya yang menimba dari pengalaman saya. Itu saya luar biasa, saya gerger waktu itu. Ya, ini orang luar. Apalagi yang kita yang orang dalam. Nah, kita sayangkan sekali kalau semangat daripada para teman-teman generasi muda itu tidak seperti semangat itu yang dari luar itu. Ingin ini. Kalau yang lihat keroncong sekarang dan dulu ya, terutama mungkin bisa yang cerita zaman dulu itu bagaimana kondisi keroncong di kota Semarang, persisnya tahun berapa yang mulai punya kesadaran keroncong? Ya itu sejak SMP ya, tahun 5 bulan berapa itu tahun 1950-an. Ya 5 bulan. Saya artinya tahun-tahun itu saya mengenal tokoh-tokoh keroncong kayak S. Dermanto, Esmanto dan sebagainya dari Solo. Kenalnya di mana yang? Ya di sini dia dulu kan gini. Aktivitasnya di mana? Gini. Teman orang-orang dulu itu kekeluargaannya itu luar biasa, semangat kekeluargaan seperti Esmanto itu Solo ya, seperti Esmanto, Sawah Purnima dan sebagainya itu kadang-kadang kalau ke Semarang itu naik sepeda motor apa itu di sini lalu kumpul di sini dulu namanya Pak Tahar itu sebagai bukan koordinator lah, artinya dialah yang bisa mengumpulkan orang-orang seperti itu di situ ya. Dulu ya zaman dulu ya istilah ngombe itu ora keri ya, ngombe ciu itu ada foto-fotonya saya. Cuman itu bukan menjadikan satu hal untuk enggak, itu malah justru menambah energi untuk komunikasi, untuk persahabatan gitu. Tapi dulu geliatnya tinggi enggak tahun 50-an keroncong di kota Semarang? Justru tahun-tahun itu sangat luar biasa. Karena apa? Karena itu kan lepas dari zaman revolusi ya, tahun 45. Dulu zaman revolusi kan pejuang dulu kan berjuang di garis depan tuh nyanyinya lagu-lagu keroncong ya. Ya ada jembatan merah ya, jembatan merah terus ya macam-macam ciptaan orang-orang dulu, Kusbini dan sebagainya itu. Jadi tahun-tahun itu masih terbawa semangat seperti spiritnya, spirit kekeluargaan juga, spirit ingin menjaga pelestariannya juga, spirit macam-macam itu. Jadi makanya sekarang ini saya harapkan anak-anak sekarang, teman generasi muda harus seperti itu semangatnya. Sehingga orientasi menjaga pelestarian keroncong ini masih kuat. Jangan sampai karena kita perpecahan daripada ini kelompok-kelompok yang ini lalu terjadi malah kapiran. Orientasi keroncongnya malah kapiran. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Boleh. Kalau dulu itu tahun 50 itu masih ada konkurus enggak? Pasar keroncong itu pasar malam yang ada keroncongnya. Ada. Dulu kan gini, zaman Belanda itu Semarang itu pertama kali ada pasar malam tahun 30-an itu ya. Itu di stadion itu. Itu dulu ya musiknya ya keroncong ya. Lagu-lagunya ya tempo dulu ya stambel macan ketawa, stambel itu jadi itu dulu. Dulu yang nonton di sini. Oh, saya waktu itu kan belum ya. Ya itu kakek saya itu menjadi panitia di situ. Sehingga saya
waktu itu tahun 50-an berapa saya sudah agak saya sering nonton itu. Itu dulu ketua pimpinan daripada apa namanya pasar malam itu namanya Pachter gitu kan, orang Belanda kan itu. Pachter itu kan bapak Pachter siapa gitu ya, yang mengadakan pasar malam di stadion itu. Pertama kali tahun 30-an itu di Semarang seperti itu. Sehingga merebak kampung-kampung itu permainannya keroncong, meskipun belum dulu ada istilah keroncong bumbung, sebab bassnya dari bambu bul gitu. Itu ada ya, kendangan ini aja, itu aja. Jadi tapi anunya namanya keroncong sudah itu. Strek dulu ngarani strek, itu bahasa Belanda kan, strek keroncong itu. Nek bijuan kan sangeres gitu ya. Itu sanger. Kalau ada tanggapan keroncong, sangeresnya siapa? Itu artinya penyanyi siapa? Singer ya mungkin ya. Singernya ya, itu sangeres siapa? Itu dulu gitu. Nah, ya seperti itu. Jadi semangat dulu kalau ada latihan misalkan tahun 60-an ya. Saya sudah agak dewasa, sudah dewasa. Misalkan di kampung Pekunden ada latihan, kita nonton sama, nonton latihan gitu, nonton latihan sehingga terjadi banyak teman kumpulan di situ. Terus waktu itu goal atau tujuan dari mereka latihan itu, selain latihan ada pementasan atau lomba atau apa? Ada. Ya? Dulu jadi dulu istilahnya karena tabuhan ada. Ini kan untuk merakatkan tali keluargaan itu. Ya ada pentas. Misalkan ada orang punya kerja ya kecil-kecilan atau ya nanggapnya keroncong bumbung istilahnya gitu itu. Tapi ya gitu. Penggemarnya luar biasa. Nanti teman-teman sendiri yang nonton itu. Saya dulu ya misalnya di Peterongan sana, saya jalan ke sana nonton gitu. Mana di Banjir Kanal, di Pindrian, di mana itu gitu, nonton, ada latihan nonton gitu. Itu semangat Mas itu. Pemerintah support enggak waktu itu? Ya gitu gini. Setelah ada itu kan Hari Radio 11 September tahun 45 itu sampai dengan tahun 51 ada lomba bintang radio namanya. Itu pertama kali namanya martabat keroncong mulai naik ya. Karena apa? Ada seperti itu, lalu terjadi ini grup-grup. Nah, untuk mengirim bintang radio itu lalu dibentuk beseteng keroncong 7 itu ya. Ada flute, yang 5 ini yang dikatakan Pendowo 5 waktu itu ya. Ada bass, cello, gitar, cukcak. Ini paten Pendowo 5 namanya. Dulu orang mengatakan. Ditambah flute dan untuk mengirim bintang radio. Tahun 51 pertama kali ada bintang radio. Juaranya Samsidi ya semacam-macam. Esmanto dan tahun berapa. Nah, Semarang ada Darmanto, Esdarse Kesawo, Eniko Srini, macam-macam itu tahun-tahun itu ya. Termasuk ini Bu Ami Dasuki ya, dulu Ami Dasuki itu dia juara tahun 62 itu. Sampai tahun 64 dibawa ke Amerika, ada New York Fair. Ada Esmanto, Darmanto, Darse, Mbak Amin. Itu bisa nanti diminta. Karena berarti beliaunya Semarang ya luar biasa ya waktu itu. Wah, luar biasa. Semarang itu keroncongnya luar biasa. Apa yang paling berkesan yang dari mungkin selama ini ya, yang mungkin berarti kan itu orde lama. Kita buat orde lama, ada orde baru, kemudian reformasi ya, sampai sekarang sudah anggap zaman milenial lah gitu. Yang paling berkesan di masa mana yang paling berkesan itu di antara tahun-tahun 60-an sampai dengan 80-an. Ada apa di situ? Itu ada lomba grup kan itu. Lomba grup yaitu berhenti tahun 65 sampai 67 kan ada pergolakan G13 itu. Tapi Semarang itu masih eksis. Para senimannya keroncong itu masih latihan, masih itu tahun 65 sampai hanya Solo saja. Solo itu kan karena
di situ dianggap basis PKI kan tahun 65. Itu sana senimannya agak tenggelam gitu. Meski demikian, orang-orang itu kalau lari ke Semarang berhubungan dengan teman Semarang karena Semarang masih eksis mengadakan itu. Nah, itu tahun antara tahun 65 sampai 67 itu vakum, tidak ada lomba grup. Setelah itu mau kembali lagi ada lomba grup. Termasuk Bintang Radio juga tidak ada waktu itu ya? Waktu itu enggak ada. Tahun 65 saja itu. Tahun 65 saja masih kan. Itu. Cuman ya? Lalu terjadi itu. Terus 66, 67 tenggelam, terus ada lagi itu. Yang kita mungkin bisa mulai sedikit spesifik bercerita setiap tokoh-tokoh yang hebat yang lahir atau yang hadir atau yang menjadi hebat atau yang luar biasa yang ada di kota Semarang. Nanti yang kan nyebutkan banyak ya tokoh. Ada mungkin pertama yang paling sepuh kira-kira siapa yang mau ceritakan satu dulu mungkin. Untuk tingkat nasional ya itu S. Darmanto, karena Pak S. Darmanto itu lahir di Semarang atau? Itu orang aslinya Lempong Sari, terus pindah di Sataran. Itu juara tahun 59 sama 60 gitu. Itu terus Bu Darsi Kesowo. Bu Darsi Kesowo. Ya. Itu juga kalau teman-teman tidak kenal Bu Darsi Kesowo mesti kenal Vidi Aldiano. Vidi Aldiano. Nah, itu mbahnya. Ya, penyanyi sekarang, anak-anak muda pasti tahu lah, itu mbahnya. Mbah cucunya Bu S. Darsi itu namanya Vidi Aldiano, penyanyi. Ya. Sekarang itu. Di mana itu? Di Jakarta. Oh, di Jakarta lah. Ya, karena Mbak Darsi Kesowo itu beristri sama pejabat di Jakarta itu. Itu luar biasa itu, Bu S. Darsi itu juara bertahan ya di Bintang Radio. Terus kemudian saya pernah memutar kemarin waktu ke Lokananta menggali artefak audio ya di Lokananta ya, tinggalan rekaman-rekaman itu. Ada satu album yang membuat saya tertarik yang namanya album Irama Gambang, yang nyanyi Bu S. Darsi. Mungkin kalau tidak salah musisinya itu Chinese itu yang merangkai itu lagu-lagu. Jadi gini, keroncong dulu itu justru kita berterima kasih kepada saudara-saudara kita Chinese. Itu dulu Semarang ada namanya Bintang Semarang, itu pimpinannya namanya Ko Cheyan. Semarang. Bintang Semarang. Itu tahun 60-an sampai ya hampir 80-an, 70-an dan sebagainya. Itu boleh dikata dia paling laris. Itu orang misalkan gini, bintang-bintang Semarang kayak S. Darsi, terus Eni Kursi itu penyanyinya dia, sangersnya Bintang Semarang itu. Kalau di Solo kan ada bintang Surakarta kan. Ini pada Bintang Semarang. Bintang Semarang. Itu pasarannya di luar Semarang luar biasa. Jadi ada Jepara, sama Bang Sri, pokoknya main-main di luar ya. Main-main di luar. Tadi ada Pak S. Darmanto, terus Bu S. Darsi, dan terus Bu Eni Kusrini. Bu Eni Kusrini. Siapa ini Bu Eni Kusrini? Eni Kusrini juga Bintang Radio Semarang. Dia juga merangkap sebagai bintang film di Jakarta. Dia temannya Titiek Puspa gitu. Yang mendirikan Papiko itu bersama Papiko itu kan paguyuban penyanyi ibu kota kan waktu tahun 70-an, 75-an itu sama. Nah, Eni Kusrini itu terkenal dengan bomseknya karena bodinya gitu ya. Nah, itu di Jakarta sebagai bintang film. Jadi dia bolak-balik Jakarta. Kalau di Jakarta dia ada rekaman, Semarang dia nyanyi sama Ko Cheyan itu. Dulu Semarang itu terkenal itu bintang Semarang itu Ko Cheyan itu sama orkes keroncong punya Atta Hari ini. Itu boleh dikata orkes besar karena dia pakai saksofon dan sebagainya. Tapi intinya adalah grup keroncong ya. Kombonya itu musik keroncong ya. Itu. Bahkan dulu gitu
zaman Solo masih sepi, larinya ke Semarang di Semarang. tempatnya Pak Tahar itu. Grupnya apa namanya? Lupa. Panca Irama. Panca Irama. Nah, Tahun 60-an itu. iya, 60-an sampai mungkin ya 70-an lebih lah. Terus beliau meninggal. Itu orang anu, KBN Kantor Bendahara Negara. Oke. Pegawai situ dia. Terus selain itu siapa lagi ya? Bu Ami Dasuki ya itu ya? Iya, Bu iya. Dasuki Kalau itu sekarang masih sugeng ya, masih ya, hidup ya? Iya, ya. Satu-satunya yang masih hidup itu Bu Hamid Dasuki itu. Ya banyak penyanyi Semarang itu Terus ada. ada lagi yang kita tahu bahwa beliau ini adalah boleh dikatakan di musik keroncong itu luar biasa. Budiman BJ. Oh iya, Budiman BJ itu dulu orang anu orkestra di Semarang, jadi anggota dulu saya penyanyi orkestra di Semarang, Budiman biola orkestra di Semarang. Dulu tuh biolanya ya Budiman, ya, kan Darmadi, terus ada Viontek, itu gurunya Budiman itu biolanya luar biasa, orang Belanda itu namanya Viontek, Anton Viontek itu dari RI. Nah, terus Budiman hijrah ke Jakarta itu dia dibawa sama Darmanto dan sebagainya. Itu. Iya, orang-orang Semarang itu hebat. Musiknya itu kayak Budiman, ya, berhasil. Cipta lagu yang hebat-hebat juga ada Pak Kelly Puspito. Iya, Kelly Puspito. Pak Kelly Puspito. Terus itu kan iya, cipta lagu. Iya, setiap pencipta lagu seperti itu. Semarang itu luar biasa. Budiman tuh apa di Jakarta, saya di Semarang surat-suratan. Dulu kan belum ada komunikasi saya lewat. Sempat menyaksikan ya kemarin waktu kesini melihat surat ketikan dari Pak Budiman BJ ya. Itu sampai anaknya namanya siapa itu Pramono Mas Pram. Nah, itu sering disuruh Budiman kan ngirim surat. Terus melihat tanda tangannya itu tak tudui loh, iki lho Pram tanda tangan bapakmu, dia heran. Kula nu dereng tahu semua bapak tanda tangan iki malah nggih. Malah Om Haji punya itu. Itu. Ada lagi ndak yang apa ya mungkin agak kesini ya setelah mungkin tadi penyanyi-penyanyi itu disebut, kira-kira siapa lagi yang menurut Eyang itu bisa dikatakan sampai ke nasional? Ya, kalau tidak setelah kan mungkin kan setelah berarti kan tadi Bu Esdarsi, Pak Esdarmanto, Bu Eni, Bu Ami, Darmawan dan nampaknya banyak sih nama-nama yang lain itu. Ada Eni Kustia, macam-macam tuh. Dulu tapi tingkatan populer di Semarang. Tapi yang tingkatan nasional ya Eni Kusrini, Darse ya, Bu Ami itu ya. Ada lagi Juaria apa itu tingkat artinya pernah di nasional. Ke tingkat nasional. Yang lainnya ya banyak sekali. Itu ada Sumiati, ada itu apa. Nah, kemudian kita masuk ke geliatnya grup ya. Kalau melihat geliat grupnya itu yang paling berkesan itu di tahun era berapa ya? Grup-grup di Semarang yang banyak di titik mana, kemudian mungkin ada kompetisi grup atau apa gitu. Ya itu, jadi antara tahun 60-an itu mulai ada lomba grup setelah ada Bintang Radio. Karena apa? Bintang Radio itu kan karena apa tahun 51 itu lalu ada grup-grup seperti itu mencontoh. Jadi misalkan ada pelatihan dari para peserta Semarang. Nah itu lalu kan yang diiringi oleh grup. Nah, lalu mendirikan grup. Misalkan sini mendirikan grup, terus daerah mana Semarang mana kampung-kampung mendirikan grup untuk melatih para penyanyi ini yang mau. Dulu peserta mau ikut Bintang Radio itu dibekali dengan latihan-latihan seperti itu. RRI sendiri juga membuka kesempatan seperti Bina Vokalia gitu. Jadi 3 bulan dulu biasanya Bintang Radio diadakan mulai bulan Juli, Agustus, Septembernya harus ke Jakarta. Nah itu bulan Mei itu RRI sudah ramai para peserta ingin belajar gitu. Ya. Ada kelas belajar juga ya Pak? Ada di RRI dulu, ya ada itu. Dan
orkestra di Semarang itu pemusiknya itu tidak segan-segan melatih para yang ingin ikut bintang radio. Jadi dibekali gitu, ada instrukturnya atau kayak Pak Widodo dan Omi Purnomo dan sebagainya, memberikan cara-cara berlatih bernyanyi. Dulu kan Ada pembinaan ada pembinaan. Dulu kan bintang radio itu keroncong, hiburan dan seriosa. Ya dulu paling ya kalau di sini ya keroncong kalau hiburan dan seriosa itu 3 ini. Jadi kalau hiburan itu sampai tahun berapa ya kejayaan itu? Itu kan putus-putus ya. Setelah ini loh, setelah apa? Reformasi? Bukan, setelah Orde Baru tumbang ini. Pak Harto lengser. Itu terputus. Jadi kegiatan bintang radio apalagi zamannya Gus Dur kan membakukan jawatan penerangan kan. Itu dulu kan bintang radio itu kan karena ada jawatan penerangan. Di bawah kementerian itu ya penerangan itu ya. Jawatan penerangan dulu kan. Kementerian penerangan dibubarkan sama Gus Dur. Ya sudah. Terus itu jadi vakum ya. Ya gitu. RRI lalu namanya kan bukan lagi namanya kan dulu kan lalu departemen bukan penerangan lagi. Itu sejak itu lalu itu kegiatan itu sampai dengan lomba-lomba grup juga sudah tidak ada lagi. Dulu grup setiap instansi yang besar-besar kayak Dolok, ya kayak PLN ya, nah itu mesti punya grup, itu lomba setiap tahun itu. Bahkan lomba grup itu setahun bisa 2 atau 3 kali. Selain dengan yang pemerintah sendiri mengadakan, RRI misalkan, lalu Pemda mengadakan, lalu kelompok-kelompok masyarakat yang lain itu mengadakan. Oke, berarti dulu luar biasa ya. Biasa. Sekarang gimana yang? Kalau sekarang menurut pendapat yang ini jujur ya. Artinya sebagai orang tua kan melihat anaknya, terus melihat saya sebagai anak cucunya, cucu ya toh. Nah, sekarang ini bagaimana kondisi keroncong khususnya di Kota Semarang saat ini? Kalau saya mengamati ya, bukan melihat karena saya sudah tidak keluyuran lagi kan, seperti itu. Itu justru saya mestinya senang bangga, artinya apa? Merebaknya para generasi muda ingin menggeluti dunia keroncong dan sebagainya. Cuman koordinasinya ini, jadi ini yang belum ada. Tidak seperti dulu, paguyubannya ini yang tidak ada. Nah ini saya ini harus jujur yang bahwa saya melihat membaca ADART, Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga, Himpunan Artis Musik Keroncong Indonesia atau HAMKRI yang menjadi salah satu wadah yang kuat luar biasa di keroncong. Kemudian ada di salah satu pasal atau apa itu kan menyatakan bahwa HAMKRI adalah satu-satunya keroncong. Nah waktu itu kan gitu kan. Nah menyikapi itu saat ini apakah HAMKRI masih seperti itu atau sebetulnya sah-sah saja ketika ada organisasi-organisasi ataupun komunitas-komunitas lain di luar HAMKRI yang dengan tujuan mengembangkan keroncong tentunya yang. Kalau saya diminta pendapat itu saya setuju. Misalkan ya di luar HAMKRI ada komunitas-komunitas. Cuman kita harus berorientasi kepada keroncong itu aja lah. Sebab HAMKRI dulu kan tujuannya Pak Maladi itu dulu tujuannya adalah ingin melestarikan, mengembangkan. Itu dulu kan ada istilah Jawa duduk, duda, ngrembakake. Duduk, duda, artinya menggali lalu diambil kan, lalu mengembangkan. Nah, mengembangkan ini dalam arti gini, jadi tidak hanya mengembangkan keseniannya harus modern dan sebagainya, tapi merebak, merata gitu. Jadi mengembangkan itu. Jadi keroncongnya itu berkembang gitu loh. Berarti duduk, duda, ngrembaka. Dan duduk dulu, terus diduda kan, terus ngrembakake. Artinya dikembangkan. Jadi seperti itu. Berarti artinya yang mendukung generasi muda saat ini bergerak ataupun istilahnya bahasa gaulnya itu ya
mengembangkan lah gitu atau membuat Iya, keroncong kalau keluarga. tujuannya itu saya setuju. Justru seperti itu. Komunitas boleh aja. Di luaran Hamgri, ya paling tidak ngakoni lah bahwa Hamgri itu baik. Artinya Nah, oke. bahwa Hamgri adalah baik. baik itu. Hmm. Ini kan lalu lahir anak cucu kan. Lahir Boleh cucu. saja kan. Tapi Iya. anak cucu itu kudu kalingan karo Hamgri. Sama Tujuannya, betul. tujuan Hamgri itu apa? Yaitu Betul. melestarikan itu. Itu wasiat yang paling utama itu dulu. Dulu kan tahun 75 diproklamirkan istilahnya oleh Pak Maladi, tujuannya gitu. Waktu itu dikumpulkan kan, saya kebetulan kan duta dari Jawa Tengah untuk bidang rektor tahun 75 itu. Seluruh Indonesia dikumpulkan, itu diberikan itu jangan seperti itu. Pentingnya kita mengadakan himpunan artis musik keroncong, itu baru dihimpun. Nah, perkara nanti bagaimana kelanjutannya terserah itu loh. Jadi waktu itu orientasinya pada menghimpun dulu, menghimpun supaya tidak tersebar lalu nanti dimiliki oleh negara lain gitu. Jadi tujuannya adalah menghimpun, kemudian melestarikan tujuannya gitu. Jadi nguri-uri ya. nguri-uri. Oke, berarti kita bisa apa ya istilahnya tahu ya sekarang bahwa Kota Semarang sebagai ibu kota provinsi Jawa Tengah, sebagai kota yang urban yang tentunya heterogen masyarakatnya, yang penuh warna, dan melihat perjalanan keroncong yang luar biasa, Kota Semarang menjadi salah satu kota yang hebat untuk perkembangan musik keroncong. Ini menjadi bukti bahwa kita harus semakin kuat ya, semakin satu mencintai Kota Semarang. Kemudian yang kedua, dengan adanya sejarah ini nanti teman-teman generasi muda, generasi Z, generasi Now, anak-anak zaman sekarang bisa punya apa ya, semacam pegangan sejarah bahwa oh ya, nenek moyang atau nenek kakek atau istilahnya mbah-mbah kita dulu itu, leluhur kita dulu itu luar biasa. Seperti itu ya. Itu yang harus dicontoh oleh para generasi muda seperti itu. Jadi semangat selain menggeluti dunia seni keroncong itu juga ini komunikasi guyub rukun antara seniman itu harus ada supaya ilmu yang mereka itu betul-betul afdol gitu. Setuju ya. Jadi saya ingat salah satu kalimat Sun Tzu. Sun Tzu itu penulis buku The Art War seni berperang dari Cina yang dahsyat karyanya itu, bahwa salah satu cara untuk menghancurkan sebuah peradaban itu adalah dengan cara menjauhkan generasi mudanya dengan leluhurnya. Iya. Itu jangan sampai terjadi. Nah, ini kan kalau ini benar-benar ini tidak menjadi satu bukti bahwa kita bangga punya leluhur yang hebat, kan repot toh yang nanti kayak dileboni sing saka njaba-njaba diiming-imingi seolah-olah keren, seolah-olah dan lain sebagainya. Itu yang diwasiatkan oleh para leluhur kita dulu. Ya tidak hanya Pak Maladi aja, tuh ada Gus Bini, ada Esnardi, macam-macam lah dulu. Ya, waktu itu tahun 64 itu saya tergabung di Sri Mulat Surabaya. Itu ada Samsidi, macam-macam. Nah, itu saya ngangsunya keroncongnya itu di situ. Style keroncongnya bagaimana di situ itu. Dan saya ngangsu keguyuban mereka. Keguyuban. Berarti memang bisa disimpulkan lagi ya, yang ini mungkin satu, keroncong itu identik dengan keguyuban, persaudaraan, terus jalinan silaturahmi yang kuat, terus aktivitasnya tetap sosial ya gitu, artinya. Iya, memang jadi sosial masyarakat, terutama masyarakat keroncong itu saya harapkan sekali. Kita hebat dengan ilmu keroncongnya, tapi tidak utuh dengan yang lain, percuma juga. Pelestariannya muspro. Jadi selain kita punya hebat, pandai dengan ilmu musik keroncong dan sebagainya, tapi harus juga ini ada silaturahmi semacam itu. Baik ya, mungkin kita istilahnya bersambung ya di episode nanti berikutnya, kita bisa cerita lebih dalam lagi yang nanti terkait dengan hal-hal yang
luar biasa yang tentunya Hmm. supaya istilahnya Bung Karno itu jas merah, jangan sekali-kali melupakan Sejarah. sejarah. Dan tadi pesan apa, kita jangan sampai menjadi generasi yang meninggalkan leluhur yang sampai akhirnya kacau ya, kita tidak Iya, punya iya. masa depan yang Iya. yang Iya. bisa kita pegang. Nah, jadi nanti lain kesempatan kita akan nyambung lagi. Yang terima kasih Ya. sekali. Jadi atas intinya waktunya. seperti Oke. itulah. Ini saya merupakan juga pesan dari para Siap. leluhur leluhur kita tempo dulu, bahwa kita harus bersaudara Bersaudara. di dalam menjaga pusaka seni keroncong ini. Pusaka keroncong. Ya, ini kita harus betul-betul mengikat persaudaraan yang luar biasa. Tidak ada gunanya kita keroncong kita hebat ya, tapi persaudaraan tidak ada. Itu perlu. Biasa sekali. Iya. Siap ya. Iya, iya. Nah, Pusaka ini- akan kita rawat dan Iya. kita Nah itu, jaga. jadi kita orientasinya seperti itu. Oke, oke. Boleh ada komunitas ini itu ABC dan sebagainya, tapi ini kekompakan dan kembali kepada orientasi para bangsa dulu, yaitu melestarikan, menguri-uri keroncong. Itu ini. Jadi ada dua hal yang perlu dijaga, perlu dipegang oleh para generasi muda. Selain mendalami tentang ilmu musik keroncongnya, juga mendalami tentang kekeluargaannya. Itu yang penting. Dari dua hal ini yang ini boleh dikata saya memberikan Berwasiat. pesan. Itu. Jadi seperti itu. Oke. Iya. Siap yang terima Iya. kasih. Baik teman-teman sahabat budaya, nanti kita akan lanjut di episode berikutnya, dan tentu kita harus semangat bahwa kita yakin bahwa Nusantara memiliki banyak kekayaan, khususnya keroncong juga memiliki sebuah peradaban yang hebat. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.